Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan online, ibadah online. Sebelumnya saya mengajak kita menyatukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Cengkeramlah setiap daripada kami untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini. Supaya pesan itu boleh bukan hanya kami mengerti Tuhan, tapi boleh menjadi motivator untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, maka terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Di dalam kehidupan kami semua seperti yang telah Kau rancangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya digerakkan untuk memberikan ekspositori dari Mazmur pasal 1. Kita tahu kitab Mazmur panjang sekali ya, dan itu dibagi menjadi 5 bagian. Sebetulnya pasal 1 dan pasal 2 itu merupakan prolog dari semua kitab Mazmur. Jadi ada 5 kitab di Mazmur ya, mulai 3 sampai 42 dan selanjutnya semua 5. Tapi pasal 1 dan pasal 2 ini merupakan prolog yang menjelaskan seluruh gambaran dari seluruh kitab Mazmur ya. Jadi sesuatu yang saya percaya sangat penting untuk kita semua mengerti ya. Nanti kita lihat kalau kita ada waktu kita juga bahas mengenai pasal Mazmur 2. Tapi kita akan membaca dari dan ekspositori dari Mazmur pasal 1. Pasal 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini pasal yang sangat bagus sekali untuk kita renungkan ya. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk ikut merenungkan dan menyesuaikan dengan konteks perjanjian baru. Karena kitab Mazmur ditulis pada zamannya Raja Daud ya. Setelah itu di perjanjian lama. Tetapi konteks hari ini kita bicara konteks perjanjian baru. Kita harus menyesuaikan dengan konteksnya. Saya akan mulai dengan kata-kata berbahagialah. Jadi berbahagialah di sini dikatakan kita semua akan merasa berbahagia. Tapi bukan berarti berbahagia seperti yang kita rasakan menurut perasaan kita. Tetapi yang dikatakan dan yang dimaksudkan berbahagia di ayat 1 ini adalah ketika kita melakukan apa yang diperintahkan, maka hidup kita akan bahagia. Bukan bahagia dalam arti pasti seperti dalam bayangan kita bahagia itu seperti hidup enak dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan berbahagia. Di sini ada 3. Di ayat 1 dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, berjalan, walk ya, berdiri, stand, dan duduk, sit ya, sit kursi ya, duduk. Jadi 3. Berjalan itu ada bukan progresif tapi menurun ya. Dari yang berjalan menuruti, berdiri di tengah-tengah, dan duduk di antara. Ini lebih tidak terlalu parah. Jadi dari parah menjadi tidak seberapa, menjadi lebih tidak parah. Ini yang pengertian 1 yang kita harus tangkap. Kedua, kita lihat
tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi yang dimaksud dengan orang fasik itu apa? Orang fasik dikatakan dalam bahasa Inggrisnya adalah ungodly, orang yang tidak saleh. Jadi saya tidak bicara orang beriman atau tidak, tetapi yang saya bicarakan adalah banyak dari kita sudah mengerti hal-hal yang membuat kita menjadi lebih saleh. Saleh itu berarti apa? Godly, lebih mendengar aturan-aturan Tuhan. Memang agama banyak sekali, tetapi saya percaya tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang jelek. Semua agama mengajarkan hal-hal yang baik, dan itu namanya godly. Kalau kita tahu sesuatu yang baik, yang sifatnya saleh, kita tidak melakukan, itu namanya orang fasik. Saya tidak bicara orang percaya atau tidak percaya. Saya bicara orang yang tahu yang mana baik tapi tidak melakukan, yang tidak saleh, itu namanya fasik. Jadi kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, maksudnya kita tidak boleh mendengarkan cara mereka melakukan kehidupan. Kita harus menjauh dari kehidupan orang-orang yang seperti itu, yang tahu yang mana harus menjadi saleh tapi malah tidak melakukan. Kita harus jauh daripada itu. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak saleh, karena itu resep untuk berbahagia. Kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi maksudnya apa? Bukan kita ini keluar dari kumpulan orang-orang berdosa, karena tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Tetapi kita tidak berdiri di jalannya mereka. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan dan malah melihat. Tapi kita harus menjauh. Ketika ada jalannya orang berdosa, kita menjauh dari jalan-jalan itu. Misalnya, contoh, kalau kita melakukan bisnis. Dalam bisnis mungkin ada cara untuk melakukan jalan-jalan pintas, dan itu adalah jalannya orang yang berdosa. Mohon maaf, seperti korupsi, seperti nepotisme dan lain sebagainya. Itu adalah jalan orang berdosa. Nah, kita tidak berdiri di jalannya orang berdosa. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita menjauh daripada jalan itu. Tapi kita berjalan seperti yang Tuhan mau. Karena apa? Karena itu adalah jalan orang yang berdosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh adalah orang-orang yang suka membicarakan orang lain, orang-orang yang suka melakukan perkataan-perkataan negatif terhadap orang lain, menghujat dan lain sebagainya. Kita menjauh daripada itu. Kita jangan sampai kita duduk bersama-sama dengan mereka meskipun kita hanya mendengar. Jadi Tuhan ingin kita tuh melakukan sebuah pilihan. Pilihan apa? 3 pilihan. Kita tidak kumpul dengan orang fasik, kita tidak bersama-sama dengan pencemooh, kita tidak menyetujui jalannya orang-orang yang salah, yang berdosa, jalan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu adalah pilihan, saudaraku. Kalau kita milihnya menghindari itu, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia. Tapi kalau kita tidak mau melakukan itu, maka dikatakan kita bisa tidak berbahagia. Karena bahagia itu adalah pilihan, saudaraku. Amin. Dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat, yang dimaksud dengan Taurat adalah salah satu dari 5 kitab ya. Pentateuch, 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Kitab Kejadian, kitab Bilangan, Ulangan, Keluaran, dan Imamat. 5 kitab itulah Taurat, Torah. Di mana bangsa Israel mulai dari usia mereka kecil, mereka diajari untuk menghafalkan kitab Taurat. Dan semua yang ditulis di kitab Taurat itu, dan plus kitab para nabi, itu semua adalah pewahyuan khusus yang puncaknya adalah mengarah kepada perjanjian baru. Yaitu apa? Yaitu kepada Yesus Kristus. Di mana di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi diceritakan bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pasangan jiwanya Tuhan, untuk menjadi wakil Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Supaya apa?
supaya Tuhan melalui manusia boleh memerintah di bumi. Melalui manusia yang Tuhan ingin supaya mempunyai hubungan terus ya, itu manusia bisa menjadi penata layan bumi yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola di bumi. Kenapa saudaraku? Karena si jahat ketika berdosa, si jahat di sini dikatakan adalah malaikat Tuhan yang memberontak ya, yang ingin tinggi menyamai Tuhan. Dia memberontak, mengajak sepertiga dari bala tentara sorga untuk ikut bersama-sama memberontak melawan Tuhan. Itu dihukum dengan dibuang di bumi. Dan Tuhan ingin manusia untuk mengelola bumi, menguasai bumi, menjadi penata layan di bumi. Agar supaya apa? Supaya mereka yang ditawan di bumi tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia terpental daripada sorga, terpental daripada hadirat Tuhan, daripada Taman Eden, maka manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dan itu semua diceritakan di kitab Taurat, di kitab Torah, dan di kitab para nabi, di mana Tuhan punya rencana yang luar biasa supaya manusia ini boleh mengalami penebusan dosa, saudaraku. Supaya saudara dan saya bukan hanya hidup di dalam dosa, lahir di dalam dosa, hidup dalam dosa, tapi kita punya kesempatan untuk kita bisa memperoleh jalan keselamatan hidup yang kekal, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan telah lahir menjadi manusia, genome. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu mula-mulanya bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan manusia itu yang kita kenal di dalam nama Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk supaya saudara dan saya yang percaya beriman memperoleh hidup yang kekal, memperoleh jalan menuju kepada Bapa. Dan itu adalah gambaran dari seluruh firman Tuhan yang kita baca, kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Itu adalah dari firman Tuhan. Saudara bisa mendengarkan link yang saya cantumkan mengenai disiplin rohani mengenai firman. Nah, di situ puncak pewahyuannya adalah Tuhan Yesus. Kalau pada zaman perjanjian lama, Raja Daud kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Hari ini saudara dan saya, kita harus merenungkan, kita harus kesukaannya adalah mengenai Injil, mengenai bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana iman yang kita miliki kepada Tuhan akan membuat Tuhan memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita kesukaannya adalah merenungkan Injil itu siang dan malam, merenungkan firman yang telah menjadi manusia itu siang dan malam. Atau yang kita katakan di Roma 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kristus yang kita kenal di dalam nama Yesus itu telah mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, bahkan naik ke sorga dan memeteraikan setiap daripada orang percaya dengan Roh Kudusnya. Ketika kita merenungkan firman Kristus siang dan malam, maka iman itu akan tumbuh. Ketika kesukaan kita ialah merenungkan firman Kristus itu siang dan malam, maka di ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bukan hanya merenungkan hukum Taurat, saudaraku. Kalau konteks perjanjian barunya, kita merenungkan mengenai bagaimana cerita daripada Alkitab itu membuat kita mengenal Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Mengenal secara utuh. Yang kita kenal adalah kuasa Injil. Bagaimana Tuhan itu rindu supaya semua manusia boleh diselamatkan. Dan bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak mendengar mengenai berita keselamatan itu. Bagaimana berita keselamatan itu tidak bisa mereka dengar kalau tidak ada yang memberitakan. Maka oleh karena itu amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus itu menyebutkan agar supaya saudara dan saya menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka. Supaya apa, saudaraku? Supaya ketika mereka merenungkan firman Tuhan, bukan hanya merenungkan Taurat, tapi kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang kita kenal di dalam nama Kristus Yesus.
Tuhan yang kita kenal dengan kasih karunia-Nya yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya barang siapa yang percaya beroleh keselamatan. Maka ketika Injil itu kita renungkan siang dan malam, maka kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara, bukan pohon yang tertanam ya saudara. Kalau pohon yang tertanam itu berarti apa? Pohonnya sudah ada di situ. Tapi pohon yang ditanam. Jadi kita semua, kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang merenungkan Injil siang dan malam, seperti pada Kisah Rasul 2, gereja mula-mula di mana mereka setiap hari berkumpul di rumah dari salah seorang jemaat saudara mereka, saudara seimam mereka, untuk melakukan perjamuan kudus, memecah-mecah roti, minum anggur, dan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan jemaat berlipat kali ganda dalam waktu yang sangat cepat. Karena apa? Karena di situ kuasa Injil, di situ terjadi banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam. Kita semua yang suka merenungkan Injil, suka memberitakan Injil, kita seperti ditanam di tepi aliran air, saudaraku. Aliran air adalah gambaran dari sebuah tempat di mana yang tidak akan pernah kehabisan sumber makanan, sumber supplication untuk kita bisa melakukan kehidupan kita. Dan yang dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi ada waktunya saudaraku. Bukan hari ini saudara bertobat, besok saudara jadi pendeta. Hari ini saudara bertobat, hari ini saudara menabur, besok saudara menuai. Bukan seperti itu. Tapi yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi siapa saja yang kesukaannya merenungkan Injil Tuhan, merenungkan firman Tuhan, nanti pada waktunya, pada musimnya, pada saatnya, maka Tuhan menjanjikan saudara dan saya, kita akan berbuah saudaraku. Dan yang tidak layu daunnya, tidak akan mengalami kekeringan. Apa saja yang kita perbuat dibikin berhasil. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa berhasil dalam konteks jangan dikaitkan dengan perekonomian saudaraku. Jangan dikaitkan dengan kalau tidak kaya berarti tidak berhasil. Karena definisi kaya itu sulit untuk dijabarkan. Ada orang punya mobil Mercy sudah merasa kaya. Atau ada orang punya mobil Kijang Innova sudah merasa kaya. Tapi ada orang punya mobil Mercy masih merasa ada yang punya pesawat terbang belum kaya. Jadi itu relatif. Tetapi yang dikatakan di sini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi mendidik anak berhasil, menjalankan bisnis berhasil, melakukan sesuatu karya dalam kehidupannya dan berhasil. Tetapi dikatakan lagi di sini, bukan demikian dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang-orang yang tahu bagaimana berbuat baik, saleh, tapi mereka tidak melakukan. Dan dikatakan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara tahu kalau melemparkan gabah, itu ada banyak debu dari gabah sekam itu terbangan. Karena apa? Itu gambaran dari sesuatu yang lemah, sesuatu yang gampang kena hembusan angin saja hilang, saudaraku. Jadi orang fasik itu kelihatannya mereka kaya, kelihatannya mereka kuat. Tetapi pada saatnya mereka tidak akan seperti kita yang dikatakan akan berbuah pada musimnya. Tapi mereka dikatakan seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka akan hilang begitu saja. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Kita bukan bicara penghakiman hari akhir, saudaraku. Karena ketika orang yang tidak saleh melakukan kehidupannya dengan tidak saleh, meskipun mereka tahu yang saleh harus bagaimana, tapi mereka tidak peduli. Pada saatnya mereka akan menerima penghakiman dari dunia. Karena dunia juga sudah mempunyai tatanan, saudaraku. Orang-orang yang tidak benar, contoh orang-orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil, orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak benar dalam konteks kesalehan kepada Tuhan, maka mereka tidak akan tahan meskipun dalam aturan dunia pun mereka menghadapi konsekuensinya. Dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman manusia.
sebelum penghakimannya Tuhan. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang yang benar. Jadi seringkali kita merasakan bahwa ketika kita masuk dalam satu kumpulan yang mungkin mayoritasnya adalah orang-orang yang dikatakan perkumpulan orang benar, terus ada 1-2 orang yang mungkin punya jalan yang tidak benar, yang suka melakukan jalan pintas dan lain sebagainya. Ketika mereka masuk dalam perkumpulan orang benar, mereka tidak akan tahan, saudaraku. Mereka pasti kepingin keluar, kepingin tidak ikut kumpul lagi. Jadi dikatakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang harus kita hindari. Demikian pula Tuhan telah mengatakan, berbahagialah kita yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Karena orang-orang berdosa adalah bukan orang-orang yang benar. Jadi dikatakan lagi bahwa sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi saudaraku, Tuhan memberikan kita pilihan supaya apa? Supaya saudara dan saya memilih. Karena ketika kita kumpul dengan orang yang tidak benar, dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan dikatakan kita akan menjadi seperti apa yang kita lihat dan kita percaya. Ketika kita tiap hari kumpulan kita adalah orang-orang fasik, dan kita berdiri di jalan orang berdosa, dan kita duduk di dalam kumpulan pencemooh, kita mendengar hal-hal yang negatif, kita melihat hal-hal yang tidak benar, kita bakal melihat cara-cara untuk melakukan orang-orang berdosa yang tidak benar. Maka kita akan percaya dengan apa yang kita lihat, kita akan menjadi seperti apa yang kita lihat. Jadi Tuhan ingin supaya kita memilih untuk berbahagia dengan apa? Dengan menghindari ketiga hal itu, saudara. Karena pergaulan dengan siapa kita kumpul itu sangat penting sekali. Saya bukan cuma bicara mengenai anak muda atau anak kecil, tetapi kita bicara juga setiap daripada kita. Tuhan memberikan 2 pilihan. Satu, kita kumpul dengan dunia. Dunia dalam tanda petik, dunia yang di luar apa yang menjadi baik bagi Tuhan. Itu adalah dunia yang dikatakan dalam 3 hal. Orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Kita disuruh menghindar, tidak hidup dengan cara dunia, tapi bukan keluar dari dunia. Kita tahu itu tidak benar, kita tidak hidup seperti mereka. Tapi Tuhan minta kita supaya kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, firman Kristus, Injil Kristus, mengerti akan puncak pewahyuan. Bagaimana melalui firman Tuhan yang kita baca, kita boleh mengenal Allah kita secara khusus. Bahkan di dalam puncak pengenalan itu, bahwa kita mengerti bahwa kita, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah manusia-manusia ilahi, di mana ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, maka Roh Kudus yang Tuhan meteraikan dalam hidup saudara dan saya akan mengubahkan kita, akan membuat kodrat ilahi kita keluar, saudaraku. Karena kita bukanlah dari dunia, kita lahir, kita adalah anak-anak Allah. Kita memanggil Allah sebagai Bapa kita. Dan Tuhan ingin supaya kita mengingat itu terus, supaya Tuhan melalui karya Roh Kudusnya, Tuhan akan memimpin kehidupan saudara dan saya. Saudara bisa mendengarkan secara spesifik di link yang saya sebutkan mengenai Roh Kudus. Di situ ketika saudara melakukan perenungan itu, yang saya juga kenal sebagai salah satu disiplin rohani yang saya sudah bagikan sebagai waktu teduh, di mana kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Dalam waktu teduh kita merenungkan Taurat itu, dan ketika kita melakukan firman Tuhan itu, maka Tuhan akan mengubahkan kita dari hari ke hari, sampai kita menyerupai, makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam diusir dari Taman Eden, maka Adam kehilangan kemuliaan Allah. Adam kehilangan gambar dan rupa Allah. Dan saudara dan saya melalui iman kepada Yesus Kristus, kita bertobat, kita beriman, maka kita dipulihkan gambarnya. Gambar Allah dipulihkan dalam kehidupan saudara dan saya.
tetapi keserupaan kita dengan Allah akan diubahkan hari demi hari, waktu demi waktu, melalui urapan Roh Kudus yang akan bekerja ketika kita mengalami saat teduh, ketika kita merenungkan firman Kristus, Injil Kristus, siang dan malam. Dan oleh karena itu saudaraku, dikatakan juga di ayat 5, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, kebinasaan yang abadi, di mana ketika tidak ada pertobatan terjadi, maka yang terjadi adalah api neraka. Api neraka yang kekal menghukum orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fasik. Dan di pasal 1 ini digambarkan bahwa kita, saya bacakan lagi saudaraku ya, ditunjukkan oleh Tuhan bahwa kita berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat kita dalam konteks perjanjian baru adalah Injil Kristus. Dan Injil Kristus itu ketika kita memberitakan, ketika mendengar, terus maka iman itu akan bertumbuh. Dan Tuhan memberikan kita pilihan, saudara. Dikatakan siapa yang sukaannya merenungkan Taurat atau punya waktu teduh dengan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dan dikatakan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa di dalam kumpulan orang yang benar. Dan itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dan akan dijabarkan di seluruh kitab Mazmur, bahwa kita harus memilih merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi hidup dalam kehidupan kami, bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya Tuhan mengingatkan kami bahwa kehidupan itu adalah pilihan kami Tuhan, untuk bisa berbahagia. Tidak, di mana Engkau telah menyatakan bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman-Mu, Injil, kuasa Injil-Mu siang dan malam, merenungkan Tuhan Yesus sebagai penggenapan dari kitab Taurat dalam konteks perjanjian baru. Dan biarlah semua terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati kami dengan berkat yang berlimpah, supaya melalui berkat-berkat itu Tuhan, kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Memberitakan apa yang Tuhan mau untuk anak-anak-Mu yang lainnya bisa mendengar dan bertobat. Bangsa-bangsa bisa kembali kepada Engkau, sujud menyembah-Mu dengan gemetar Tuhan. Itulah kerinduan daripada kami. Biar itu semua terjadi mulai sekarang, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.